Salam matematika. Jumpa lagi anak-anakku, peserta didik SMP, khususnya kelas 9. Kita akan belajar lagi pembahasan beberapa soal TKA Matematika SMP. Kali ini kita membahas terkait dengan statistika atau data, gitu ya. Masih ingat beberapa diantaranya ada min, median, modus, kemudian juga ada rata-rata gabungan, begitu. Termasuk juga nanti membaca data dalam bentuk tabel, kemudian diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, begitu ya. Mari kita lihat soal yang pertama. Perhatikan data nilai pada tabel frekuensi berikut. Di sana ada nilai dari 4 sampai 10 dan frekuensinya. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Tentu kita akan menghitung rata-ratanya dulu ya. Ya, baik kita hitung rata-ratanya. Untuk menghitung rata-rata seperti ini, maka kita ingat dulu kembali rumusnya. Rata-rata adalah jumlah dari N dikali F dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka kita kalikan nilai dan frekuensi masing-masing nilai itu. 4 kali 3, 5 kali 2, 6 kali 9, 7 kali 8, 8 kali 4, 9 kali 3, 10 kali 1. Kemudian kita hitung jumlahnya, yang N kali F jumlahnya 201, kemudian frekuensi jumlahnya 30. Maka menghitung rata-ratanya adalah 201 bagi 30 ketemu 6,7. Nah, 6,7 itu di antara 6 dan 7, gitu ya. Maka 6 dan 7 sebagai batasnya. 6 sebagai batas kan ditanyakan nilainya di atas rata-rata. Berarti yang kita hitung adalah jumlah frekuensi dari yang nilainya 7, 8, 9, 10. Kita dapatkan itu. 8 tambah 4 tambah 3 tambah 1 ketemu 16. Maka hasilnya 16 ya. Nah, perlu diperhatikan juga ada tips di sini. Kalau kita melihat seperti ini, maka coba perhatikan pilihan jawaban tersebut. Ada pilihan jawaban yang D, yang itu ada 34 begitu ya. Maka kita lihat tadi bahwa jumlah frekuensinya itu hanya 30. Maka tidak mungkin nanti akan tertemu jumlah rata-rata lebih dari rata-rata itu ada 34. Maka yang D sudah pasti tidak mungkin gitu ya. Sedangkan tadi juga kita lihat kalau rata-ratanya 6 lebih itu 16, dari sini sampai sini 16. Kalau 5 lebih berarti 16 tambah 9 itu 25 begitu ya. Maka ini juga tidak mungkin. Tidak akan ketemu angka 24. 25 masih mungkin, tapi 24 nggak mungkin gitu ya. Maka yang mungkin adalah A dan B ini. Dan kita buktikan tadi nilainya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah kelas, nilai rata-rata matematika kelompok wanita adalah 56. Kita misalkan ini. Rata-rata berarti X bar B, jadi rata-rata nilai kelompok wanita ada 56, sedangkan kelompok pria 64, kita lambangkan NX bar B sama dengan 64, rata-rata kelas 58, ini rata-rata gabungan dari kelompok wanita dan kelompok pria, ya, ketemu 58 di sana. Pertanyaannya adalah perbandingan banyak siswa wanita dan siswa pria, berarti NW dibanding NP, ya. Untuk itu kita harus ingat rumus rata-rata gabungan berarti jumlah total nilai kelompok wanita dengan jumlah total nilai kelompok pria ditambah dengan jumlah keseluruhannya, banyak keseluruhan siswa gitu ya. Kalau dilambangkan jadi bentuk X bar W dikali X NW ditambah X bar P tambah dikali NP dibagi dengan NW ditambah NP. Kita masukkan nilai-nilai sudah ada di sana. Kemudian ini kita kalikan silang kali ini kita kalikan silang ke sini, maka didapat bentuk seperti itu. Kemudian ada 58 kita kalikan dengan NW, 58 kita kalikan dengan MP, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya, kemudian kita kumpulkan seperti biasa yang sejenis, maka kita dapatkan 58 NB dikurangi 56 NB sama dengan 64 NP dikurangi 58 NP. Sehingga kita dapatkan ini. Ya, pertanyaannya adalah NW dibanding NP. Ya, kita bisa membuatnya dalam bentuk pembagian dulu. NW bagi NP. Hati-hati, ada di antara kalian yang seperti ini langsung karena NW-nya di depan ada 2, kita tuliskan 2. NP-nya dengan 6, kita tuliskan 6. Hati-hati dengan ini. Kalau kita sederhanakan 1/3 gitu ya, itu ada pilihan di sana. Tapi hati-hati, yang benar adalah kalau NW banding NP sama dengan 6 banding 2. Boleh kita cek dengan perkalian silang. Kalau ini dikalikan ke sini kan jadi 2 NW ini. Betul ya? Kalau NP kalikan 6 kan jadi 6 NP. Jadi cocok. Nah, kemudian kita sederhanakan hasil yang benar ini 3 banding 1 sehingga dapat kita tuliskan perbandingan NW dibanding NP banyaknya siswa wanita dan banyak siswa pria adalah 3 banding 1 sehingga kita dapatkan nilainya yang B. Begitu ya? Hati-hati dengan jawaban yang A. Berikutnya soal nomor 3.
Diketahui rata-rata 15 data yang telah diurutkan dari data terkecil hingga terbesar adalah 18. Kita tahu di sini berarti rata-rata gabungan itu. 18 itu rata-rata gabungan dengan banyaknya data ada 15. Kemudian rata-rata 10 data pertama ada 15. Berarti kita sebut saja sebagai kelompok pertama. Rata-rata 15, banyaknya data ada 10. Kemudian kelompok kedua itu rata-ratanya rata-rata 3 data selanjutnya, berarti kelompok berikutnya itu banyaknya data 3, rata-ratanya 25. Masih ada 2 data yang lain, disebutkan bahwa data ke-15 nilainya sama dengan 2 kali data ke-14. Berarti kita punya X15 sama dengan 2X14. X menunjukkan pada datum ke, gitu ya, atau data ke-15 dan ke-14. Pertanyaannya adalah data ke-15, ini banyak data 2, ya kita tahu hubungan itu, maka kita misalkan kalau data ke-14 adalah A, maka data ke-15 adalah 2A, ya, karena 2 kalinya, betul ya. Kita cari X15 atau data ke-15. Baik, kita masukkan kembali ke rata-rata gabungan. Kali ini gabungan dari 3 kelompok data. Ya, kelompok data yang isinya 10, 3, dan 2 tadi. Rumusnya hampir sama, hanya tinggal pengembangan saja. Ya, kita masukkan nilai-nilai yang ada, hanya perhatikan pada data kelompok ketiga, di sana kan hanya ada 2 data nih ya, data ke-14 dan ke-15, maka saya tuliskan saja jumlahnya langsung, tidak perlu menggunakan X bar itu, X14 tambah X15. Kemudian kita masukkan, X14 tadi kita misalkan A, X15 kita misalkan 2A, kemudian kita sederhanakan nilainya, 18 kali 15, 270, 150 tambah 75, 225 tambah 3A, ya. Sehingga 3A kita dapatkan 45, A-nya 15, ya. Kalau sudah ketemu A-nya 15, maka data ke-15 tinggal kalikan 2. 2 kali 15 ketemu 30, ya. Maka diperoleh data ke-15, nilai ke-15 atau datum ke-15 itu adalah 30. Begitu ya. Kita cek lagi ke nomor 4. Nah, sekarang data yang tersaji dalam bentuk diagram batang. Diagram batangnya diagram batang yang mendatar atau horizontal. Ya. Berkaitan dengan diagram penjualan gula toko A, pertanyaannya adalah tentukan benar atau salah pada pernyataan berikut ini. Ada 3 pernyataan di sana. Pertama terkait dengan jangkauan data. Ingat ya, jangkauan itu adalah nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Maka perhatikan dari data itu yang terbesar yang mana, yang terkecil yang mana, tinggal ngurangi saja. Jadi jangkauan kita lihat ada 92 yang terbesar, 75 yang terkecil. Berarti kalau dikurangkan ketemu 16. Maka dapat kita simpulkan pernyataan yang A itu bernilai benar. Oke. Yang berikutnya, yang pernyataan B, penurunan penjualan gula tertinggi hari Jumat ke hari Sabtu. Perhatikan hari Jumat ke hari Sabtu itu dari 80 ke 92. Itu naik apa turun? Iya, naik. Padahal di sana pernyataan adalah penurunan penjualan gula tertinggi. Jelas ini bernilai salah ya, karena di sana naik bukan turun. Kita simpulkan pernyataan ini bernilai salah. Kemudian pernyataan ketiga ada 3 hari yang penjualannya di atas rata-rata. Nah, sekarang kita harus hitung rata-ratanya nih ya. Hitung rata-rata berarti jumlah semuanya dibagi dengan banyaknya. Banyak data ada 7 dari Senin sampai Minggu. Kita hitung jumlahnya semuanya. Kita tuliskan semuanya. Data itu dibagi dengan 7. Ketemu jumlahnya 567 dibagi 7, ketemu 81. Ya, kita cek nilai yang lebih dari 81 yang mana? Oh, ada 83 dan 92. Ada berapa itu? Hanya ada 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Maka dapat kita simpulkan pernyataan ketiga ini juga pernyataannya bernilai salah. Begitu ya. Baik, kita masuk ke soal kelima. Di sana ada diagram lingkaran. Ya, jumlah semuanya ada 200 murid. Manakah pernyataan berikut yang benar atau salah? Sama dengan tadi ya. Pernyataan pertama, persentase juring untuk SD adalah 30%. Ya, kita lihat di sana. SD-nya belum ada persentasenya. Kemudian yang lain sudah ada TK, SMP, SMA, SMK sudah ada. SMK itu dalam bentuk ada siku-siku, berarti dia 90 derajat, artinya dia 1/4 bagian. Berarti kalau di persentase 25%, begitu ya. Maka kita bisa mencari persentase untuk SD dari total seluruhnya 100%, dikurangi yang ada di sana. Kurangi 15 untuk SMA, 10 TK, 20 SMP, dan 25 SMK. Sehingga diperoleh 30%.
Ya, sehingga benar bahwa pernyataan pertama persentase juring untuk SD adalah 30%, pernyataan yang bernilai benar. Begitu ya. Kemudian banyak murid SMK 50 orang. Tadi SMK kita tahu karena dia seperempat berarti 25%. Berarti 25% dari 200. 25% itu bisa dihitung sebagai pecahan biasa seperempat gitu ya. Seperempat kali 200 ketemu 50. Jadi banyak murid SMK sama dengan 50 orang itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Ya, betul. Berikutnya terakhir, selisih banyak murid SD dan TK 20 orang. Ya, untuk mencari selisih ini bolehlah kalian mencari banyaknya anak TK dulu berapa, banyaknya SD berapa, baru kita cari selisihnya boleh. Atau kita cari selisih persentasenya dulu, baru kita kalikan 200. Mungkin itu lebih efisien ya. Kita cari persentasenya dulu selisihnya. SD tadi ketemu 30, kemudian TK 10, maka kita cari persentase selisihnya ada 20%. Tinggal 20% ini kita kalikan 200, maka kita dapat 40. Padahal di sana pernyataannya adalah 20. Sehingga pernyataan ketiga ini dapat kita simpulkan sebagai pernyataan yang bernilai salah. Ya. Demikian kira-kira untuk beberapa soal statistika yang bisa kita bahas. Selamat belajar lagi, semoga sukses TKA tahun ini. Terima kasih.